Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Maaf banget ya, aku baru sempet upload video. Jadi udah 2 minggu yang lalu aku nggak upload teman-teman. Ya biasa ya, sok sibuk. Bukan sibuk beneran, tapi sok sibuk. Teman-teman apa kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya, dimanapun kalian berada dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Amin. Nah, untuk kali ini aku lagi OTW belanja ke pasar Cibinong teman-teman. Nah, kebetulan karena ini aku kesiangan, jadi aku belanjanya ya sudah terang ya teman-teman ya. Jadi aku nggak belanja di pasar Cikema, aku belanja di pasar Cibinong aja karena aku mau beli ikan teman-teman. Tapi diawali dengan daun singkong ya teman-teman, karena aku pengen banget udah lama mau buat gulai daun singkong, tapi karena aku nggak punya pohonnya, jadi aku beli di pasar. Kalau di kampung ini nggak pernah beli teman-teman, daun singkong nggak pernah beli. Pasti setiap rumah itu nanam daun singkong. Kalau di kampung ya, berhubung kita tinggalnya di rantau, jadi ya seperti itu, apa-apa itu harus beli gitu teman-teman. Soalnya nggak punya lapak untuk tanam-tanam yang kayak gitu. Ini aku lagi pilih-pilih ikan, jadi aku beli beberapa jenis ikan, tapi nggak terlalu banyak sih teman-teman, karena untuk stok beberapa hari ke depan saja kemungkinan sekitar 10 hari. Nah, bagi yang bertanya-tanya kenapa aku tumben-tumbenan ke pasar Cibinong nggak ke pasar Cikema, kan biasanya aku di pasar Cikema tuh ya beberapa kali di video aku. Nah, ini aku cuma mau beli ikan doang teman-teman, karena stok ikan itu sedikit, udah nggak ada maksud aku. Jadi kenapa aku belanja di pasar Cibinong untuk beli ikan doang? Jadi begini teman-teman, kalau aku lagi belanja di pasar Cikema, nah itu kan sekitar pukul setengah 9 malam atau mentoknya aku jam 9 malam. Nggak pernah tuh aku dari rumah jam 9 lewat seperti itu. Nah, di saat aku sampai di sana hanya beberapa saja tempat ikan yang buka teman-teman, jadi belum semuanya. Karena kan aku pernah jelasin ya di video aku sebelum-sebelumnya, kalau pasar Cikema itu ramenya sekitar jam 11, 12, 1, 2, 3 seperti itu, dan menjelang subuh seperti itu teman-teman, karena memang dia adalah pasar malam. Jadi ketika aku datang setengah 9 itu belum terlalu ramai teman-teman. Aku lebih milih ke Cibinong karena kan di Cibinong ini udah langganan juga ya sebenarnya, dan pilihan ikannya juga banyak dan gak yang harus malam-malam aku. Nah, ini aku udah beli ikan sedikit, kemudian juga aku mau beli ikan lagi di tempat lain ini ya teman-teman. Di sini aku beli 4 jenis ikan. Nah, ini aku lagi pilih ikan cukeng ya. Kalau aku bilang, kalau orang Medan dan Sumatera itu bilangnya ikan cukeng, tapi di sini itu ikan dencis ya kalau nggak salah aku. Tapi aku sukanya yang kecil-kecil kayak gini teman-teman. Kalau digoreng dia kriuk, kalau disambal tuh enak banget. Nah, kemudian aku juga beli ikan yang gede, tapi kayaknya nggak jadi deh teman-teman, soalnya aku bosan banget sama ikan yang jenis ini. Jadi ini kebetulan dapat yang kecil, ya udah aku beli yang kecil aja. Nah, aku juga beli ikan tongkol. Ikan tongkol ini adalah salah satu ikan yang aku suka banget juga. Apalagi dia disambal teman-teman. Tapi minusnya kalau dia terlalu kering, ikannya bakalan keras dan alot-alot gitu ya teman-teman ya. Tapi ya sesuai selera dan juga sesuai bagaimana cara kita memasaknya itu teman-teman. Nah, kalau kebiasaan suami aku itu dia kalau makan ikan maunya dipotong kecil-kecil, katanya sih supaya bumbunya meresap. Padahal menurut aku mah sama aja ya, kalau misalkan yang nggak dipotong juga bisa meresap sih menurut aku, cuma mungkin sugesti dia kali ya. Nah, setelah itu aku beli ikan kembung, aku bilangnya ini ikan kembung tapi kecil-kecil. Kalau dulu mamaku masak ini itu selalu dikukus, namanya gembung rebus atau gembung kukus gitu ya. Nah, ini dikukus dengan cabean, kemudian bawang-bawangan, lalu dikasih tomat. Jadi setelah itu dikukus teman-teman. Nah, untuk kali ini aku tidak beli udang karena lagi pengen ikan aja, dan ikan yang aneh-aneh kayak gitu teman-teman. Jadi setiap hari itu aku memang selalu masak ikan. Kalau sayur itu mungkin 2 hari sekali, tapi kalau ikan itu pasti setiap hari teman-teman, karena memang aku suka banget yang namanya ikan seperti itu. Nah, ini ngantri banget karena memang aku kesiangan. Kalau seandainya aku berangkatnya jam 5 atau setengah 5 mungkin gak akan seramai ini teman-teman, soalnya memang ini pasarnya bukanya subuh-subuh pagi-pagi. Biasanya sih kalau aku mau belanja ke sini aku berangkatnya setengah 5, jadi gak ngantri seperti ini.
Saking kan ngantrinya teman-teman, yang biasanya aku beli ikan selalu aku bersihin di lokasi ini nggak aku bersihin, soalnya aku males banget yang namanya ngantri. Nah, banyak banget kan teman-teman. Jadi kata ibunya kalau mau dibersihin ngantri ya Neng. Terus aku bilang nggak usah aja deh Bu, kayaknya aku mau bersihin di rumah aja. Karena memang kan suami aku harus kerja tuh paginya ya teman-teman, jam 7 atau setengah 8 dia sudah harus kerja seperti itu. Jadi aku buru-buru juga dan akhirnya ya udah deh, aku bawa aja itu belum dibersihin dan aku bersihin di rumah walaupun agak kelenger. Nah ya aku lupa, aku juga beli ikan bandeng teman-teman, 1 ekor itu noh yang gede. Biasanya kalau ikan bandeng itu aku sering banget masak Aceh. Kalau orang Aceh, orang Sumatera pasti seneng banget yang namanya ikan bandeng teman-teman, percaya deh. Mereka akan masak itu pakai asam sunti namanya, dan aku bisa masak itu. Aku buat asam suntinya sendiri di sini teman-teman, soalnya nggak ada yang jual. Nah ini aku habis sekitar 60 ribuan, aku lupa berapa ya teman-teman. Pokoknya ini beberapa jenis ikan, ada 4 atau 5 jenis ikan, 4 deh kayaknya ya kan, 4 iya. Jadi aku beli 4 jenis ikan. Kemudian setelah itu aku mau beli kelapa, tapi biar nggak ribet-ribet banget kita meres santannya teman-teman. Jadi di sini aku beli santannya doang teman-teman. Jadi santannya itu terhitung 1 kelapa dan itu harganya Rp10.000. Jadi menurut aku lebih simpel aja sih gitu, kita nggak nguras energi dan juga nggak nguras waktu untuk meres santannya ya teman-teman. Kalau dulu sih aku nggak mau beli santan begini, soalnya kayak nggak puas gitu, pengennya meres sendiri ya kan. Suka meres mah aku memang. Jadi sekarang aku lebih mementingkan waktu aku bersama suami aku gitu. Jadi kalau mau masak itu ya kalau bisa ya udah deh beli santan itu yang santan aja, nggak usah yang kelapa parut, kecuali kayak mau buat apa gitu kue yang harus membutuhkan kelapa parut gitu teman-teman. Nah kemudian aku beli cabai kering. Cabai kering itu sebungkus gini nih yang aku tarik. Nah itu nggak tahu ya beratnya berapa, tapi harganya 10.000 teman-teman. Biasanya sih kalau cabai kering ini ya untuk masak-masak yang enak-enak dan rempah-rempah bumbunya itu banyak teman-teman, kayak rendang, gulai, terus kari, seperti itu. Aku selalu menggunakan cabai kering ini gitu ya teman-teman. Sebenarnya juga lumayan pedes sih cabai kering. Nah setelah jalan pulang, tadinya aku mau jalan pulang, ketemu kentang gede-gede banget. Yaudah aku beli seadanya aja untuk campuran-campuran nyambel apa gitu ya. Atau misalkan mau aku buat kentang Mustafa atau apa ya, aku yang penting beli aja deh dulu, ntar kita pikirin mau dimasak apa. Ya udah teman-teman, sampai sini aja video aku. Semoga yang nonton video aku ini sehat selalu dan semua keinginannya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Jangan lupa tinggalin jejak, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe, like, comment, and share-nya. Bye bye teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.